Pemirsa, lantas apa yang perlu diwaspadai dari aksi mahasiswa BMSI yang akan digelar hari ini agar terhindar dari penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan mahasiswa? Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan pengamat politik Gun-Gun Herianto dan juga ada pengamat media sosial Ismail Fahmi. Selamat pagi Mas Gun-Gun, selamat pagi Mas Fahmi. Salam sehat, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Reno, Mas Farens. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun, Mas Fahmi sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Seberapa besar kemungkinan demo hari ini akan dalam tanda kutip ditumpangi oleh elit-elit tertentu? Fenomena hari ini itu memang tidak bisa menutup kemungkinan ada free rider ya, ada penunggang bebas, ada yang memanfaatkan, dan itu selalu terbuka peluang karena kan kelompok-kelompok yang terfragmentasi. Tetapi poin utamanya pertama begini Mas Reno, bahwa gerakan mahasiswa perlu diapresiasi dan tuntutan mereka yang poin-poinnya sangat jelas, seperti misalnya menolak penundaan dan perpanjangan masa jabatan, kemudian soal undang-undang IKN, kemudian penyelesaian konflik agraria, mafia minyak, begitu ya, kemudian penuntasan janji-janji kampanye. Itu perlu dalam konteks koridor demokrasi, dihargai, diapresiasi, dan didengar. Saya pikir salah satunya kan sudah mulai didengar oleh pemerintah dengan mengoperasionalisasikan secara teknis bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi pemilu 2024. Tetapi memang kalau kita bicara offline dan online selalu ada upaya yang melakukan penyusupan. Contoh misalnya di online seperti Mas Fahmi sering mention di Twitter, ya udah mulai ada provokasi misalnya melalui akun-akun yang sebenarnya klasternya sudah bisa diidentifikasi anonim begitu ya. Dan ini bisa menandai begini dua hal. Pertama, bisa ada kelompok yang berupaya untuk memprovokasi, kemudian yang kedua ada disebutkan propaganda nih. Propaganda jenis ini biasa terjadi, namanya card stacking teknik. Jadi pernyataan yang sulit sekali diverifikasi benar atau tidaknya ya. Meskipun sekarang menurut saya jejak digital udah mulai memudahkan kita untuk melihat, mengidentifikasi, mengklasterkan siapa dan motifnya apa begitu kira-kira memunculkan ini. Saya pikir kalau untuk misalnya kalau mahasiswa sudah eksplisit menyatakan tidak ada tuntutan untuk menurunkan Jokowi, berarti kan itu dilakukan oleh pihak lain. Dan tujuannya menurut saya adalah delegitimasi atau berupaya untuk mendowngrade ya visi dan gerakan mahasiswa yang sebenarnya bagus ya, mengkritisi beragam hal yang substantif yang memang memerlukan kontrol. Begitu. Baik, bicara soal free rider, coba kita tanyakan ke Mas Fahmi, kalau dari sudut pandang dan juga hasil pantauan Mas Fahmi, kira-kira berapa banyak Mas yang mengungkapkan itu di media sosial begitu? Jadi sebetulnya kalau kita lihat, ini sebetulnya juga nggak banyak ya. Ada satu klaster netizen yang mereka mengangkat tanggal berapa itu, tanggal 4-5 April yang lalu. Dan tuntutannya sama. Ini bukan hal yang baru. Tahun 2019 mereka lakukan yang sama. Pada saat itu mahasiswa demo terkait dengan RUU KUHP tahun 2019. Mereka membuat tagar turunkan Jokowi. Luar biasa besar. Dan mahasiswa saat itu juga sama, dituding mereka akan demo dan menurunkan Jokowi. Padahal itu juga bukan tuntutannya. Dan sekarang dilakukan yang sama juga. Makanya kemarin saya coba bikin analisis karena apa yang terjadi di media sosial kadang susah dilihat. Kita hanya melihat di timeline ini siapa yang bermain, itu mudah sekali kemudian mahasiswa dituding. Dan pernyataan memang benar, mahasiswa kemarin juga dituding baik oleh kalangan mengatakan ya, netizen pendukung pemerintah atau mungkin dari pihak yang lain bahwa mahasiswa memang mau menurunkan Pak Jokowi misalnya gitu. Meskipun sudah diberi pernyataan ya bahwa tuntutnya ada 6 ya termasuk itu, tapi kadang membuktikannya susah. Nah dengan big data coba kita buktikan, dan itu persis seperti tahun 2019 ini membantu mahasiswa sehingga kelompoknya itu yang mana, akunnya yang mana, berapa orang gitu. Biasanya cuma 10 ribuan orang yang aktif membicarakan ini. Baik, Mas Fahmi tadi Anda mengatakan ada satu klaster begitu ya, ini sama dengan tahun 2019, kemudian sudah mulai dari tanggal 4 sampai dengan 5 April Mas Fahmi. Nah, semakin mendekati hari ini, tanggal 11 April 2022, apakah pergerakan dalam tanda kutip mereka di media sosial, khususnya di Twitter dengan tagar Turunkan Jokowi ini semakin masif atau seperti apa trennya?
trennya sudah turun ya. Mereka mengubah sebetulnya narasinya sama, turunkan Jokowi, tetapi tagar yang mereka pakai itu goodbye Jokowi. Jadi tapi narasinya sama. Sejak tanggal 8 itu sudah turun, 9 itu sudah turun juga. Kemudian kita bongkar dan makin nggak muncul lagi sekarang. Dan mereka yang pakai itu tagar adalah mahasiswa bergerak. Jadi adalah tagar dukungan sekarang. Jadi pakai dukungan supaya apa? Supaya aksi 11 April itu benar-benar jadi. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, ada narasi seperti ketakutan ya, membangun fear, ketakutan gitu bahwa suasana akan heboh, Jakarta akan harus ditutup nantinya. Ya. Kemudian juga anak-anak STM digerakkan, rakyat di belakang mahasiswa, revolusi yang kedua dan seterusnya. Jadi ada narasi-narasi yang sifatnya membangun fear atau ketakutan ini yang dimunculkan, dan ini saya kira berbahaya ya kalau dibiarkan. Baik, kalau kita lihat lagi Mas Gun-Gun, tadi kata Mas Fahmi ada penurunan tren dari tagar turunkan Jokowi. Kira-kira ada korelasinya tidak setelah Watimpres kemudian sudah memberikan pernyataan secara resmi oleh Wiranto dan bertemu juga dengan para mahasiswa? Kalau dalam analisis saya tidak korelasi langsungnya tidak dengan pernyataan Pak Wiranto sih, tetapi lebih pada mulai munculnya semacam koreksi, evaluasi, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Mas Fahmi, ya, itu bagian penting dari kontrol juga terhadap perbincangan yang ada di media sosial. Kemudian juga respon teman-teman mahasiswa BEM seluruh Indonesia yang mulai intens juga melakukan klarifikasi bahwa gerakannya tidak dalam konteks gerakan menurunkan Jokowi atau seperti hashtag goodbye Jokowi begitu ya, melainkan lebih pada fokus persoalan-persoalan yang memang dihadapi dan menjadi tekanan publik, terutama 3 bulan terakhir yang semakin eskalatif gitu ya. Seperti misalnya harga minyak ya, kemudian juga undang-undang IKN saya pikir menjadi prioritas teman-teman mahasiswa juga. Kemudian hal-hal lain yang menurut saya secara eksplisit tegas disampaikan, dan diantara tuntutan utama itu kan tidak bunyi soal menurunkan Jokowi begitu. Ya. Mas Gun-Gun, terkait dengan sasaran dari aksi demonstrasi hari ini adalah Istana Negara. Kenapa yang disasar adalah Istana Negara? Seakan-akan ya mengindikasikan bahwa isu 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan adalah ide dari Presiden Jokowi. Padahal hal ini kan pertama kali terlontar dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Iya, masalahnya memang kan isu gerakan mahasiswa ini diperluas, tidak dilimitasi pada isu penundaan ataupun penambahan periode kekuasaan. Iya, betul, hal-hal yang menjadi tuntutan mahasiswa itu secara simbolik, tuntutan itu memang sudah tepat ya diberikan pada pemerintah. Gitu ya, dalam konteks ini mungkin istana menjadi simbol. Tetapi memang juga harusnya tuntutan itu tidak hanya disampaikan kepada istana atau Pak Jokowi, melainkan juga kepada elit lain yang memang secara real publik juga bisa melihat ya ada pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh di tengah masyarakat gitu ya. Soal misalnya tupoksi menteri yang seharusnya tidak bicara politik malah ke politik, kemudian bicara soal penundaan yang jelas-jelas Presiden berkali-kali itu menyampaikan bahwa itu tidak akan dilakukannya begitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu yang disebut dengan respons yang proporsional juga, bukan lantas kemudian dipertanyakan kenapa demonya hanya ke istana, ya, tetapi kemudian juga menurut saya memang harus ada respon substansinya, apa yang kemudian direspon oleh pemerintah atas apa yang kemudian menjadi narasi tuntutan dari mahasiswa. Kalau masukannya untuk teman-teman mahasiswa, ya juga harus ada pernyataan verbal eksplisit dalam tuntutan mahasiswa itu juga kepada elit lain seperti misalnya para politisi dari partai politik yang kemudian representasi simboliknya mungkin ada di DPR untuk menyatakan bahwa udahlah kita perlu mengonsolidasikan kekuatan menjelang tahapan pemilu 2024 yang segera datang gitu. Baik, Mas Fahmi, kalau dari pantauan Mas Fahmi juga, ini kan bergulir demo ini salah satu isu yang diangkat adalah soal pemilu. Tapi juga ada yang disuarakan pula seperti tidak stabilnya beberapa harga komoditas. Kalau menurut Mas Fahmi, apakah memang ini benar adalah suara dari masyarakat yang kemudian digaungkan oleh mahasiswa?
Saya kira ini benar, tepat sekali ya. Kalau dilihat tuntutan beberapa hari sebelumnya, kenaikan BBM, kemudian kenaikan minyak goreng, kemudian juga pemerintah bisa dilihatlah dikatakan tidak berhasil menangkap siapa ini mafia di baliknya. Itu kan jadi salah satu tuntutan dari mahasiswa kan, tangkap siapa itu mafia minyak goreng. Harga jadi nggak stabil, naik turunnya sangat lumayan sekarang ini. Dan ini memang situasi yang membuat berat sekali di masyarakat dan mungkin sebagian orang yang kaya mungkin nggak masalah, tapi masyarakat itu banyak, itu mereka sangat terasa. Mahasiswa pun juga sama kan, mereka juga dari banyak kalangan menengah ke bawah barangkali gitu. Jadi mereka juga merasakan bagaimana kondisi orang tuanya dan sekitarnya gitu. Jadi maka tuntutan inilah yang sangat relevan disampaikan oleh masyarakat, dan ini akan mendapatkan dukungan dari masyarakat ketika mereka melakukan aksi. Dan di beberapa tempat misalnya itu kalau di Makassar kan diberitakan kan juga gitu, masyarakat juga malah mendukung mahasiswa di sana karena tuntutannya sesuai gitu. Dan sebetulnya kalau tuntutan seperti yang disampaikan oleh satu klaster yang tadi yang ingin Pak Jokowi turun, itu banyak yang tidak sepakat. Kenapa? Yang dibutuhkan masyarakat adalah kestabilan. Ya, kalau seandainya ini Pak Jokowi turun di tengah jalan misalnya ini kondisi jadi nggak stabil, yang rugi adalah masyarakat itu sendiri ya. Sudah berat, makin berat lagi. Jadi situasinya seperti itu. Baik, Mas Fahmi, Mas Gun-Gun, dan juga Valen, kita akan sambung di segmen berikutnya. Ini juga akan ada pembahasan terkait demonstrasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Ini ternyata batal, digelar di Istana, dialihkan ke DPR. Apa simbolnya yang bisa kita maknai dari hal ini? Kita akan sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Presiden Joko Widodo secara tegas menjawab bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan adalah tidak benar. Presiden menegaskan pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya. Sementara itu, pemirsa, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto menegaskan pemerintah tidak melarang demonstrasi. Namun, jika demonstrasi tersebut bertujuan untuk menentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seperti soal penundaan pemilu, maka aksi yang dilakukan akan menjadi tidak berguna. Demo kan tidak dilarang, siapapun tidak berhak melarang demo. Ya. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab, ya, bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo kan begitu? Bukan melarang, tapi kita berkomunikasi. Ya. Selanjutnya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita lebih lanjut dengan pengamat politik Gun-Gun Herianto dan juga ada pengamat media sosial Ismail Fahmi. Saya mau ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, kalau ada undangan yang kemudian menyatakan nantinya demo akan dipindahkan dari Istana, kemudian dipindah atau dialihkan ke DPR ke Senayan, apa maknanya, Mas Gun-Gun? Saya pikir kalau undangan itu mungkin lebih pada hearing atau audiensi. Kalau demonstrasi biasanya tidak lazim diundang begitu ya, karena memang itu ekspresi simbolik dari kegundahan sebagian elemen masyarakat, baik jumlahnya besar ataupun kecil,
demonstrasi kerap kali terjadi sebagai bentuk kontrol, dan itu menurut saya harus tetap diapresiasi dalam koridor negara demokrasi. Soal tujuan di mana mereka demonstrasi, menurut saya itu tidak usah diintervensi oleh kelompok manapun, termasuk oleh negara, dalam konteks ini oleh pemerintah. Biarkan mahasiswa punya nalar, argumen, dan prioritas kebutuhan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan utama mereka. Yang paling penting dilakukan oleh pemerintah maupun DPR sekarang adalah menurut saya menciptakan suasana kondusif dengan berkomunikasi lintas jejaring untuk kemudian menerima mahasiswa yang menyerahkan tuntutan, dan saya pikir caranya harus persuasif, ya, proporsional. Jangan kemudian ada juga rangsangan untuk mengarah pada anarkisme. Contohnya misalnya harus ada pengordinasian para polisi di lapangan untuk tidak kemudian juga terlibat dalam aksi reaksi yang sifatnya destruktif, misalnya ada peluru tajam atau mungkin ada gebuk-menggebuk, ya, yang kemudian bisa memantik kemarahan bukan hanya dari elemen mahasiswa tapi elemen masyarakat lainnya. Selain itu menurut saya juga harus ada kemauan dan kemampuan dalam ruang dialog negosiasi antara wakil pemerintah dengan DPR untuk kemudian menempatkan adik-adik mahasiswa ini sebagai mitra atau stakeholder penting dalam demokrasi, begitu. Baik, berarti kalau di DPR ini adalah kemungkinan karena ada undangan, ini berarti disampaikan Mas Gun Gun tadi, kemungkinan besar ini adalah untuk melakukan hearing atau dengar pendapat, dan berpotensi tetap akan ada unjuk rasa begitu ya, ekspresi di istana. Kemudian saya ke Mas Ismail, terkait dengan bagaimana kemudian isu 3 periode, isu penundaan pemilu, kemudian juga ada respon-respon dari pemerintah yang disampaikan oleh Wiranto, tadi baru saja kita saksikan bersama. Bagaimana kemudian respon warganet kalau Anda melihat tracknya? Update yang terbaru ini kan baru kemarin ya dari Pak Jokowi itu, dan kalau warganet melihat itu sangat positif lah, ya. Ada apresiasi lumayan gitu, tetapi mereka sebetulnya masih menunggu, ya. Ada satu statement yang ditunggu dari Pak Jokowi itu sendiri bahwa oke, saya tidak mau 3 periode, saya tidak mau ditunda, misalnya gitu, saya tidak mau dipilih lagi misalnya, dan statement ini kan sangat tegas, ya. Itu sebetulnya masih ditunggu, tetapi statement Pak Jokowi yang kemarin itu sudah suatu kemajuan yang saya kira kalau saya lihat dari warganet, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Ini bisa menurunkan tensi, ya, menurunkan tensi salah satu dari tuntutan terkait penundaan pilpres yang dituntut oleh mahasiswa, paling tidak berkurang tensinya. Berarti pernyataan pemilu tetap dilaksanakan 14 Februari 2024 ini masih kurang kuat? Kalau dari warganet mereka melihat itu sifatnya normatif, ya. Ini sudah cukup kuat, tapi normatif. Mereka sering membandingkan dengan Pak SBY sebelumnya. Pak SBY sendiri bilang bahwa saya cukup, saya sudah bicara dengan keluarga, saya tidak mau dipilih lagi, seperti itu. Dan hal semacam ini sangat tegas, itu menjamin bahwa Presiden tidak ada keinginan lagi, gitu, tidak akan keinginan lagi kemudian dipilih, dan itu menjadi satu jaminan. Warganet itu membandingkan seperti itu terkait dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin. Oke, Mas Gun Gun, kalau disampaikan dengan pernyataan itu saja tidak cukup untuk warganet, tidak cukup untuk masyarakat, apa kira-kira nantinya akan menjadi puncak dari kepuasan dari demo ini terjadi? Menurut saya ada 2 ya yang harusnya, kalau khusus soal isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan, menurut saya mahasiswa akan memberi apresiasi jika ada 2 hal utama yang ditonjolin oleh Pak Jokowi dan juga mitra koalisinya. Pertama adalah pernyataan yang eksplisit dari Presiden Jokowi setelah menyatakan bahwa pemilu itu tetap digelar Februari 2024. Itu ada lanjutannya bahwa Pak Presiden Jokowi tidak lagi bersedia untuk kemudian turut dalam kontestasi elektoral di 2024 itu. Artinya dia secara eksplisit menyatakan tidak akan menambah periode kekuasaannya. Begitu, itu yang pertama. Sehingga kemudian itu saya pikir akan membuat pesan semakin jelas, tegas, bahwa tidak ada keinginan dari Jokowi. Kemudian yang kedua, mengonsolidasikan kekuatan internal kabinet, karena ada juga menteri yang masih mempolemikan, sekaligus mitra koalisi, ya, untuk kemudian tidak juga menggulirkan wacana ini menjadi wacana yang operasional mengarah ke amandemen konstitusi di DPR atau di MPR, begitu. Dan saya pikir karena partai yang menjadi the ruling party itu
itu akan mendengar suara Jokowi, maka keinginan yang dieksplisitkan oleh Jokowi dengan cara mengonsolidasikan partai-partai untuk tidak menggulirkan ini menjadi wacana yang jauh lebih memungkinkan pemilu itu di amandemen, begitu ya, melalui konstitusi, bahwa misalnya memungkinkan seorang presiden 3 periode itu tidak lagi menjadi debat atau polemik di masyarakat. Begitu sih menurut saya, sehingga kalau itu lebih clear, jelas, tegas, publik akan dengan sendirinya tidak akan mempolemikkan lagi. Ya. Baik, Mas Gun-Gun, kalau kita berbicara demo ini kan adalah di hilirnya, begitu ya. Bisa dimaknai seperti itu ketika isu-isu yang beredar di masyarakat selama beberapa pekan terakhir ini dibiarkan dalam tanda kutip begitu saja, tidak ada klarifikasi, semakin dikomporin begitu ya. Ini apakah bisa dikatakan demo ini akan menjadi the only one hilir yang terjadi ketika akibat dari isu-isu yang dibiarkan bergulir begitu saja, atau akan ada buntut lainnya? Menurut saya kalau hanya menjadi satu-satunya, rasa-rasanya nggak mungkin di sebuah negara yang memang melindungi hak-hak sipil politiknya, antara lain adalah menyampaikan pandangan. Saya pikir eskalasinya itu yang mungkin akan apakah teredam atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya kegundahan, rasa tidak suka, itu ada aja di masyarakat, namanya polarisasi ya. Tetapi itu akan menurut saya stimulus respon. Jadi stimulusnya juga ada di pemerintah, ada di elit politik, ada di partai-partai penyokong pemerintah. Dan yang paling penting menurut saya bagi publik adalah eksekusi program yang bisa menjadi solusi dari ragam persoalan yang muncul dan menekan publik belakangan. Seperti misalnya dalam konteks minyak itu ya, minyak goreng itu tuntas, siapa yang kemudian berada di balik permainan ini. Kemudian juga apakah ada solusi dari naiknya ragam komoditi seiring dengan kenaikan harga-harga akibat misalnya kenaikan BBM atau misalnya kelangkaan minyak. Kemudian juga bagaimana misalnya penjelasan lebih detail ya, rinci ya, maksud saya itu terkait dengan operasionalisasi IKN ya, itu akan dengan sendirinya menurut saya menurunkan, Mas Reno, itu menurunkan tingkat resistensi publik jika ada komunikasi publik ya yang terkoordinir multisektor, artinya bukan hanya di istana tapi juga di kementerian dan pemerintahan daerah, dan itu menjadi orkestrasi narasi utama pemerintah untuk menjelaskan ragam persoalan yang memang menjadi tuntutan di masyarakat begitu. Baik. Saya mau ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau dari propaganda yang sudah dilakukan di sosial media, apakah kira-kira nanti efeknya hanya akan berada di ibu kota saja atau ada dampaknya juga ke daerah? Singkat saja, Mas. Ini dampaknya bisa meluas ya. Sosial media itu kalau dilihat publik itu hanya katakan berapa 14% ya. Tapi apa di media sosial itu kemudian masuk di media online dan terutama di televisi seperti sekarang ini. Dan kalau narasi-narasi yang ada di media sosial di bawah televisi akan sampai ke 70% dari publik yang biasanya mereka mengetahui informasi tentang politik. Dan ini bisa merembet di kota-kota yang lain. Dan saya kira ini yang perlu diantisipasi ya, bagaimana soal pengamanan, soal respon pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa ini. Baik, terima kasih pengamat politik Gun-Gun Herianto dan pengamat media sosial Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat. Terima kasih.